Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Nur Fitriyanti dengan NIM 213111137, kelas PAI 7D. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Bahsul Kutub. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Di sini ada sebuah syair dari kitab Ta'limut Ta'alim. Syairnya seperti ini, teman-teman. Bijadin la bijidin kullu majdin, fahal jadun bila jiddin bimujdin, fakam abdin yaqumu maqama hurrin, wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Nah, di sini saya menggunakan bahrojaz. Nah, dalam syair ini itu menjelaskan ya bahwa kemuliaan itu tidak datang karena sebuah usaha saja, melainkan juga datang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak budak yang menempati tempat orang yang merdeka, ya, dia menjadi mulia, dan banyak pula orang merdeka yang menempati kedudukan seorang budak. Jadi di sini dia terhina, ya. Nah, maksud dari syair ini bahwa seorang penuntut ilmu itu seharusnya memiliki jiwa yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kemuliaan, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan sebab orang tua kita, jadun di sini kan orang tua ataupun kakek nenek kita yang mungkin dia itu pejabat atau memiliki harkat martabat yang tinggi, sehingga juga anak cucunya tuh juga memiliki jabatan yang tinggi pula. Akan tetapi kemuliaan itu datang dari seseorang yang memang sungguh-sungguh, bukan karena orang tuanya yang punya jabatan. Jadi karena kesungguhan seseorang itu, makanya dia dianggap mulia. Nah, i'rab dari syair ini ya langsung. Bijadin di sini adalah susunan kata jar majrur karena bi-nya ini harfu jar ya, teman-teman. Jadi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. La itu harfu nafi. Bijidin, nah itu juga jar majrur ya, wa alamatu jarrihi kasrah. Kullun sini mubtada, ya, dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Dia di sini sebagai isim muqaddar. Kemudian majdin kullu majdin. Nah, ini majdin di sini sebagai mudhof ilaih, oleh karenanya dia majrur kasrah. Lalu fahal jadun bila jiddin bimujdin. Fahal di sini harfu istifham, kemudian jadun itu mubtada, ya, dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Bila bi di sini harfu jar, ya, kemudian jiddin ini jar majrur ya karena kemasukan harfu jar. Nah, jadi i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Bimujdin, nah itu sama juga, bi-nya kan harfu jar yang menyebabkan mujdinnya ini menjadi majrur atau kasrah. Nah, mujdin ini adalah isim nakis. Kemudian fakam abdin yaqumu maqama hurrin. Fakam itu istifham ya, ada kamnya di sini. Abdin di sini mudhof ilaih, ya, makanya dia menjadi majrur atau kasrah. Yaqumu itu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Maqama di sini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Hurrin mudhof ilaih wa alamat i'rabnya majrur ya, wa alamatu jarhi kasrah. Wakam itu juga istifham. Hurrin di sini dia majrur wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu mudhofun ilaih. Yaqumu itu fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun. Maqama itu maf'ulun bih
ya mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Abdin itu majrur kasrah wa hiya mudhaf ilaih. Nah, selanjutnya di sini dalam syair tadi kita ada mendapati kata yakumu. Nah, yakumu itu kalau di tasrif lugawi jadinya seperti ini. Yakumu, yakumani, yakumuna, takumu, takumani, yakumna, takumu, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumna, akumu, nakumu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut nomor 2. Di sini ada teks dari kitab Ta'limut Ta'alim yang bunyinya seperti ini. Wa aqwal asbabil jalibatil muhasolati rizki iqamatus salah bita'zimi wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wa sairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa sholatu duha fi dzalika ma'rufatun masyhuratun wa qira'atu suratil waqi'ati khususan billaili waqtan naumi wa qira'atu suratil mulki wal muzammili wal laili idza yaghsha wa alam nashrah laka wa hudurul masjid qablal adhani wal mudawamata ala taharati wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil baiti wa an la yatakallama bikalamid dunya ba'dal witri wa la yukthira mujalasatin nisa'i illa indal hajati wa an la yatakallama bikalamin lagwa ghaira mufidin lidinihi wa dunyahu. Nah, dalam teks ini ya menjelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan untuk hal-hal ya yang paling kuat yang menyebabkan untuk kelancaran rezeki ya, atau sebab-sebab yang paling kuat untuk mendatangkan rezeki itu adalah sholat dengan khusyuk dan memenuhi rukun-rukunnya, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, kemudian ada adabnya juga. Nah, selanjutnya yaitu sholat duha, itu juga dapat mendatangkan rezeki. Lalu hal yang dapat memudahkan datangnya rezeki apa lagi? Yaitu membaca surat Al-Waqiah pada waktu malam, membaca surat Al-Mulk, surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Lail ya walaili idza yaghsha. Lalu ada kita membaca surat Al-Insyirah ya alam nashrah. Itu juga menjadi hal yang mempermudah dalam mendatangkan rezeki. Lalu ada juga datang ke masjid ya sebelum azan. Lalu kita selalu menjaga diri untuk dalam keadaan suci, kemudian melakukan sholat sunnah fajar dan witir di rumah, itu juga dapat melapangkan rezeki. Nah, setelah mengerjakan sholat witir, ya itu juga kita tidak dianjurkan untuk membicarakan masalah dunia. Kemudian juga jangan banyak bergaul dengan perempuan, ya ini khusus bagi laki-laki ya istilahnya jangan banyak bergaul dengan lawan jenis lah ya, kecuali memang ada hajat, ada keperluan. Dan jangan pula membicarakan masalah-masalah yang tidak bermanfaat, baik itu urusan agama maupun dunia. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat mempercepat datangnya rezeki. Lalu kita akan membedah i'rabnya. Wa di sini harfu ataf, kemudian aqwa itu dia isim nakis ya. Asbabi di sini majrur kasrah li'annahu mudhof ilaih. Al-jalibati di sini majrur wa alamatu jarhi kasrah li'annahu na'at. Al-muhasolati itu juga na'at ya, dia mengikuti sebelumnya yaitu
kasroh hurufnya. Kemudian ar-rizqi itu juga naat ya, jadi dia kasroh juga tandanya majrur. Iqamatus shalah, nah ini susunan idofah ya, as-sholatinya di sini majrur ya, jadinya kasroh. Kemudian bi itu harfu jar yang menyebabkan at-ta'zim ini menjadi majrur atau kasroh. Kemudian wa itu harfu di sini al-khusyu'i, nah dia menjadi atof, maka dia mengikuti harakat sebelumnya yaitu kasrah majrur. Ta'dilun di sini dia atof ya, juga sama berarti majrur. Kemudian al-arkani, ta'dil arkani, nah al-arkani ini sebagai mudhof ilaih, makanya dia berharokat kasrah atau jar. Kemudian sairi wajibati, nah ini susunan idofah ya yang menyebabkan wajibati ini majrur atau kasrah. Kemudian sunani, nah di sini dia atof ya, makanya dia ikut harokatnya menjadi kasrah majrur. Kemudian adabi, sunani adabi, adabi sini atof, dia majrur juga kasrah. Kemudian ada bisolati, as-shalah di sini dia mubtada ya, marfu wa alamatu rafihi dhammah. Ad-duha di sini isim naqis. Kemudian ma'rufatun, dia ini marfu dhammah li'annahu khabar dari mubtadanya ya. Kemudian masyhuratun, nah di sini sebagai naat dari ma'rufahnya ini, makanya dia juga marfu, harokatnya i'rabnya marfu yaitu dengan dhammah. Qiraatu suratil waqiah, qiraatu di sini atof ya, dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Suratil waqiah di sini susunan idofah. Qiraatu surati itu juga idofah ya teman-teman. Jadi suratinya ini mudhof ilaih dari qiraah, makanya dia majrur. Kemudian al-waqiah itu juga mudhof ilaih dari surah, jadi dia majrur atau kasrah. Khususan di sini sebagai hal atau yang memberikan kabar, dia mansub wa alamatu nasbihi fathah. Al-laili di sini dia majrur ya, jar, karena dia kemasukan harfu jar. Kemudian waqta di sini sebagai dorof ya, dia mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Lanjut an-naumi di sini waqtan naumi ya, itu susunan idofah ya, jadi an-nauminya ini majrur yaitu kasroh. Kemudian suratul mulki ya, ini juga susunan idofah, al-mulknya ini mudhof ilaih, makanya dia majrur, dia kasroh. Kemudian al-muzammili wal muzammil ya, itu kan atof ya, dia jadi ikut surat mulknya tadi majrur kasroh. Al-laili itu juga sama kasroh ya, majrur karena dia atof. Kemudian idza di sini mansub wa alamatu nasbi fathah li'annahu dzaraf ya, isim mufrad. Yaghsha di sini fi'il mudhari. Kemudian nasyrah, nasyrah di sini dia fi'il mudhari, dia majzum wa alamatu jazmihi sukun li'anna, karena dia kemasukan amil jawazim yang alam nasyrah. Nah, lamnya ini amil jawazim. Kemudian al-masjidi, nah itu dia majrur ya, karena kemasukan harfu jar ya, dia majrur kasroh. Di sini dia qabla wa huduril masjid, nah ini dia majrur. Kemudian al-adzani juga sama di sini. Maaf, al-masjidnya di sini idofah ya.
hudurul masjidnya di sini kan dia idhofah mudhof ilaih, makanya dia majrur. Kemudian al-adzan itu juga sama mudhof ilaih majrur kasrah. Al-mudawamatu ini atof, makanya i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian ada at-thaharah, nah di sini majrur, dia wa alamatu jarrihi kasratun. Wa ada sunnatil fajri di sini dia idhofah, makanya al fajrinya ini majrur atau kasrah. Wal witri, nah ini atof, makanya dia mengikuti harokat sebelumnya yaitu majrur atau kasrah. Fil baiti, fi harfu jar, al baitinya ini majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Nah seperti itu. Wa an la yatakallam. Nah di sini wa di sini wa itu harfun, kemudian an itu amil nawasib ya, la itu harfun juga, yatakallama, dan di sini fi'il mudhari mansub wa alamatun nasbi fathah. Kenapa? Karena dia kemasukan amil nawasib yaitu an. Bi itu harfu jar, kalami, nah ini majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Ad-dunya ini mudhof ilaih, makanya dia majrur kasrah. Kemudian ba'da, sini dhorof ya mansub wa alamatun nasbi fathah. Al-witri di sini mudhof ilaih, makanya dia majrur atau kasrah. Yukthira ini mansubun karena dia kemasukan amil nawasib, dia fi'il mudhari. Kemudian mujalasati, nah ini dia sebagai maf'ulun bih ya, makanya dia mansub wa alamatun nasbi fathah. Kemudian an-nisa'i di sini mudhof ilaih, dia majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Illa ini huruf isna ya. Inda di sini dhorof ya, dia mansub wa alamatu nasbihi fathah. Kemudian al-hajati, nah di sini sebagai mudhof ilaih, makanya dia majrur atau kasrah. Yatakallama di sini dia fi'il mudhari mansub atau fathah karena kemasukan amil nawasib yaitu an. Kemudian kalamin di sini majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Lawi di sini mudhof ilaih, makanya dia majrur atau kasrah. Kemudian ghairi di sini dia mustasna ya, makanya dia majrur kasrah. Kemudian mufidin di sini dia naat, makanya dia mengikuti harakat sebelumnya yaitu majrur atau kasrah. Li itu harfu jar yang menyebabkan huruf setelahnya itu berharokat kasrah atau majrur. Kemudian duniyahu di sini atof, makanya dia mengikuti harokat sebelumnya yaitu majrur. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tasrif. Di dalam teks tadi ada kalimat yatakalam. Nah sekarang kita ke tasrif dari yatakalam. Tasrif istilahinya dulu. Tasrif istilahinya dimulai dari fi'il madhi seperti ini. Takallama yatakallamu takalluman wa mutakallaman fahuwa mutakallimun wa dzaka mutakallamun. Takallam la tatakallam, mutakallamun mutakallamun. Itu untuk tasrif istilahinya. Kemudian tasrif lugawinya, di sini ada dua ya. Kalau tasrif lugawi dari yatakallamu itu seperti ini, yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna. Tatakallamu, tatakallamani, yatakallamna. Tatakallamu, tatakallamani, tatakallamuna.
tatakallamina, tatakalamani, tatakalamna, atakallamu, natakallamu. Nah, itu untuk tasrif lugawi dari fi'il mudhari yatakallamu. Sedangkan kalau tasrif lugawi fi'il madinya takallama berarti takallama, takallama, takallamu, takallamat, takallamata, takallamna, takallamta, takallamtuma, takallamtum, takallamti, takallamtun, takallamtuma, takallamtunna, takallamtu, takallamna. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke soal nomor 3. Di sini juga ada teks dari kitab Ta'limut Ta'alim yang bunyinya seperti ini. Wa aqwa asbabil hifdzil jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul ghidai wa salatul laili wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdzi. Qila laisa syai'un azyada lil hifdzi min qiraatil qur'ani nadhran wa qiraatul qur'ani nadhran afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam afdalu a'mali ummati qiraatul qur'ani nadhran. Nah, dalam teks ini yang menjelaskan bahwa ada hal-hal yang dapat menguatkan hafalan kita, ya, yaitu salah satunya adalah tekun dan rajin belajar, kemudian aktif untuk mengurangi makan, jadi lebih menyedikitkan porsi makan kita, tidak banyak makan ya maksudnya. Kemudian selalu melaksanakan sholat malam dan juga sering membaca Al-Quran. Nah, qila dikatakan ya, tidak ada yang lebih menambah kuatnya hafalan melebihi ya daripada membaca Al-Quran dan juga melihat pada mushafnya. Jadi artinya kita membaca Al-Quran itu dengan membaca dari mushafnya, seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa amalan umatku yang paling mulia adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Jadi benar-benar kita membaca secara mushafnya itu. Nah, lanjut kita i'rabin perkataannya dari teks tersebut ya. Wa di sini harfu ataf, aqwa dia marfu wa alamatu rafi'i dhammah muqaddarah li annahu mubtada. Kemudian asbabi di sini majrur karena dia mudhof ilaih. Kemudian al-hifdzi juga dia mudhof ilaih dari asbab, makanya dia majrur atau kasrah. Kemudian al-jiddu, al-hifdzi, al-jiddu sini khabar, dia i'rabnya marfu wa alamatu rafi'i dhammah. Wa di sini harfu ataf yang menyebabkan al-muwadhabatu di sini marfu yang mengikuti al-jiddu. Kemudian taklilu di sini ataf juga, dia i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Al-ghidai itu mudhof ilaih, makanya dia majrur atau kasrah. Kemudian sholatul laili, nah ini susunan idhofah yang menyebabkan al-lailinya ini majrur atau kasrah. Wa qiraatul qur'ani, nah qiraatul qur'ani juga susunan idhofah ya, jadi menyebabkan al-qur'aninya ini majrur atau kasrah harokatnya. Kemudian min itu harfu jar yang menyebabkan asbabinya ini majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Al-hifdzi, nah di sini sebagai mudhof ilaih dia i'rabnya majrur atau kasrah. Qila itu fi'il madhi majhul. Kemudian laisa itu amil nawasih. Syai'un itu marfu ya, i'rabnya wa alamatu raf'i dhammah li annahu isim. Azyada di sini mansub wa alamatu nasbihi fathah li annahu khabar. Lil hifdzi li di sini harfu jar, jadi menyebabkan hifdzinya ini majrur atau kasrah. Min harfu jar juga yang menyebabkan qiraat ini majrur atau kasrah. Al-Qur'ani di sini mudhof ilaih yang menyebabkan dia majrur atau kasrah. Nadhran dia mansub wa alamatu nasbihi fathah li annahu maf'ul mutlaq. Kemudian
Wa qiraatul Quran ya sama ya, dia mudhof ilaih susunan idhofah. Kemudian nadhron juga sama, dia maf'ul mutlak ya mansub wa alamatun nasbihi fathah. Afdolu, nah di sini khabar, dia i'rabnya marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Liqaulihi, li-nya harfu jar yang menyebabkan qaulihi-nya ini majrur atau kasrah. Alaihi, alaihi ini juga majrur ya karena ada ala harfu jar. As-salatu, di sini marfu i'rabnya wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu badal. Kemudian as-salatu wassalamu, wassalamu di sini atof ya, dia marfu karena ngikut as-salatnya tadi, ada wa kan di sini harfu atofnya. Kemudian afdolu sama ya, dia marfu rafa wa alamatu raf'ihi dhammah karena mubtada. A'mali di sini mudhof ilaih dari afdolunya, makanya dia majrur atau kasrah. Ummati, nah itu mudhof ilaih dari a'malinya, makanya dia majrur atau kasrah. Kemudian qiraatul Quran ya susunan idhofah ya, makanya al-Qur'aninya ini majrur. Nah qiraatunya itu rafa atau dhammah karena dia khabar. Nadhron itu sama ya, dia maf'ul mutlak, makanya dia mansub wa alamatun nasbihi fathatun. Nah kemudian di dalam teks ini ada kalimat taklilun. Nah taklilun itu mempunyai sigat isim fa'il yaitu muqallilun. Nah tasrif lugawi dari taklilun itu seperti ini: muqallilun, muqallilani, muqalliluna, muqallilatun, muqallilatani, muqallilatun. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.